Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada sore hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda yang besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kelurahan Antapani Kidul, yaitu Bapak Dedi Juardi SIP. Yang sama-sama kita hormati Ibu Staf Kelurahan, Ibu Ratu Bulkia yang telah hadir pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 16 Kelurahan Antapani Kidul, Bapak Rahman Subakti, dan teman-teman yang telah menghadiri acara pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Pratama dengan NIM 1907788 sebagai pemateri pada sore hari ini, ingin menjelaskan tentang pentingnya penggunaan literasi digital bagi masyarakat Antapani Kidul. Sebelum kita masuk ke literasi digitalnya, perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi berbagai lini kehidupan umat manusia. Semua aspek pada akhirnya harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar dapat terus eksis dan berkembang sesuai dengan zaman. Kehadiran internet misalnya saja menjadi jembatan bagi banyak kalangan untuk mencari pengetahuan, pertemanan, hingga mencari penghasilan. Oleh sebab itu, baik individu hingga perusahaan sudah mampu menggunakan internet dan menghasilkan produk yang bisa terkoneksi dengan internet. Jika tidak, maka akan terjadi kesulitan untuk memasarkan produk-produk mereka, sehingga apa saja sudah menggunakan teknologi digital. Lalu ada History of Digital Literation atau sejarah perkembangan literasi digital. Yang pertama, pada tahun 2005, Davis and Shaw mengungkapkan bahwa literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berturut berbantuan komputer. Kemudian pada tahun 2007, Gilster memperluas konsep literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Kemudian pada tahun 2008, Bowden mengungkapkan bahwa literasi digital untuk menunjukkan konsep yang luas menautkan bersama-sama berbagai literasi yang relevan serta literasi berbagai kompetensi dan keterampilan teknologi komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih lunak dan penangkaian pengetahuan bersama-sama pemahaman dan sikap. Lalu pada tahun 2008 juga, Martin mengungkapkan bahwa literasi digital mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia di web memiliki kualitas yang sama. Lalu di sini saya akan mengungkapkan tentang literasi digital dalam perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi digital secara umum. Yang kedua ada fungsi literasi digital dalam Islam. Yang ketiga ada jenis-jenis literasi digital yang dimanfaatkan dalam Islam. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari literasi digital dalam perspektif Islam. Yang pertama, tentang pengertian. Apa itu literasi digital secara umum? Literasi digital dalam perspektif Islam itu terbagi menjadi 3 kata, yaitu literasi digital, perspektif, dan pendidikan Islam. Lalu, apa itu literasi digital? Menurut UNESCO,
pada tahun 2011, literasi digital adalah kecakapan atau life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tapi juga bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital. Sedangkan literasi digital yang dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik pada tahun 2021 karya Devi Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Lalu apa itu perspektif? Menurut KBBI, terus Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai satu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view, sedangkan secara ilmiah, perspektif global diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh. Sumaatmaja dan Winardit pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa arti perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian. Kemudian Suhanaji dan Waspada TS pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa arti perspektif adalah cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Lalu, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi atau akhirat. Lalu, apa manfaat baik literasi digital bagi seluruh umat Muslim? Dikutip dari buku Literasi Digital karya Jenner Sinarmata dan kawan-kawan, berikut adalah beberapa manfaat dari adanya literasi digital. Yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up-to-date atau terbaru. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta, kita tidak perlu lagi harus mengunjungi stasiunnya, melainkan kita hanya menginstal aplikasi yang bisa menunjukkan jadwal keberangkatan kereta. Lalu yang kedua ada memperkaya keterampilan. Penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilan. Misalnya, apabila kita ingin membuat kaligrafi atau tulisan Arab, kita dapat melihat tutorialnya melalui YouTube atau media lainnya. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Siapapun dapat mencari referensi di internet kapan saja dan di mana saja. Hal itu membuktikan bahwa adanya literasi digital mampu menghemat penggunaan waktu. Yang keempat, ada lebih ramah lingkungan. Contohnya, bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau email di internet untuk mengirim atau menerima pesan, sehingga memungkinkan dalam menghemat penggunaan kertas. Yang kelima, mampu membuat keputusan yang lebih baik. Banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu. Lalu ada jenis-jenis literasi digital bagi umat Muslim. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran digital, perpustakaan Islam digital, tasbih digital, dan kaligrafi digital. Yang pertama, apa itu Al-Quran digital? Al-Quran digital merupakan salah satu produk terkini dalam hal kemaduan konsep teknologi dan religi. Keberadaannya, Al-Quran digital dianggap menjadi sebuah jalan baru bagi perkembangan konsep dakwah Islam. Al-Quran digital adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu belajar Al-Quran karena di dalamnya terkandung Al-Quran yang lengkap, 30 juz, suara lantunannya, terjemahannya, dan fitur-fitur pendukung lainnya dalam pembelajaran Al-Quran. Lalu ada perpustakaan digital, atau disebut dengan digital library. Digital library atau perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku atau tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik, dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Perpustakaan digital banyak dijumpai pada aplikasi ataupun Play Store yang sudah ada di Play Store.
Lalu, istilah digital library sendiri mengandung pengertian sama dengan electronic library dan virtual library. Sedangkan istilah yang sering digunakan dewasa ini adalah digital library. Perpustakaan digital atau digital library adalah gabungan ICT atau Information and Communication Technology dengan isi dan program yang dibutuhkan untuk mereproduksi dan mengembangkan layanan yang biasa disediakan oleh perpustakaan konvensional yang berbasis kertas atau material lainnya. Lalu ada tasbih digital. Tasbih digital merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk berzikir atau mendekatkan diri kepada Allah. Tasbih digital sama halnya dengan tasbih biasa, hanya saja tasbih digital lebih simpel dan gampang digunakan karena pemakaiannya hanya ditekan saja dan dilakukan secara berulang-ulang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kekurangan digital hanyalah gampang rusak, tetapi tidak mengurangi rasa kehusyukan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kaligrafi digital. Kaligrafi digital adalah kaligrafi yang dibuat dengan memanfaatkan software atau aplikasi menggunakan laptop, PC, atau bahkan HP. Nantinya, file ini dicetak dalam bentuk banner, kanvas, stiker, dan sebagainya yang diperlukan untuk keperluan tertentu seperti menghiasi interior masjid atau musola, panggung hiasan dinding di rumah, dan sebagainya. Untuk pembuatan kaligrafinya sendiri, perlu bantuan software lain yang berfungsi untuk membuat file mentah kaligrafi yang nantinya akan diolah dengan software-software di atas. Begini contoh kaligrafi digital atau yang ada pada masjid-masjid. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari literasi digital. Dari segi ekonomi, lalu ada dari segi pendidikan, lalu ada dari segi media internet, lalu ada segi sosial, ada dari segi hiburan dan segi pemerintahan. Dari segi pendidikan, kelebihannya yaitu literasi digital sangat membantu dalam proses pembelajaran, di mana segala informasi pendidikan dapat diakses dengan cara lebih mudah dan cepat melalui aplikasi atau media pembelajaran yang lain. Kekurangannya, dengan pelayanan literasi digital yang menawarkan kemudahan di dalam proses pembelajaran, membuat kita menjadi malas untuk membaca buku-buku pendidikan karena terpengaruh dengan hal-hal yang instan. Lalu, ada dari segi sosial. Kelebihannya yaitu literasi digital sangat membantu penggunaannya untuk berkomunikasi dengan saudara, teman, ataupun banyak orang dengan cara yang mudah, serta tanpa dibatasi oleh batas negara. Yang kedua, literasi digital memberikan banyak manfaat di bidang informasi yang kita butuhkan. Kekurangannya, dengan semakin seringnya kita berkomunikasi lewat literasi digital, seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan lain-lain, kita menjadi malas untuk berjumpa langsung atau face-to-face karena sudah terbiasa dengan cara yang lebih mudah, seperti video call. Lalu ada dengan semakin pesatnya teknologi dapat memberikan peluang masuknya video yang berbau kekerasan serta pornografi. Lalu dari segi hiburan, kelebihan dari literasi digital dalam segi hiburan yaitu literasi digital menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menimbulkan strategi dalam berpikir. Kekurangannya, dengan terlalu seringnya memanfaatkan literasi digital sebagai bahan hiburan, tidak dapat dipungkiri akan banyak waktu yang terbuang sia-sia, padahal kita dapat menggunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dari segi hiburan, kita tuh dapat menginstal atau memakai aplikasi seperti Mobile Legends, PUBG, dan aplikasi-aplikasi game lainnya. Lalu dari segi ekonomi, kelebihan dari segi literasi digital dalam segi ekonomi yaitu kita dapat mempergunakan literasi digital untuk mengadakan transaksi-transaksi bisnis maupun jual beli dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh batas negara. Dengan literasi digital, mempermudah dalam mempromosikan produk yang ingin kita promosikan. Lalu kekurangannya, dengan transaksi melalui literasi digital, tidak dapat dipungkiri akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan seperti transaksi obat terlarang atau narkoba, transaksi perdagangan manusia, dan transaksi lain-lainnya. Dengan transaksi ini, memberikan peluang besar untuk melakukan tindak pidana penipuan, pembobolan rekening, dan sebagainya.
Lalu dari segi pemerintahan, kelebihan dari segi pemerintahan yaitu dengan literasi digital, pemerintah dapat dengan mudah menyampaikan kebijakan program pemerintah kepada masyarakat, dan masyarakat dengan bebas memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah melalui literasi digital. Seperti adanya web pemerintah yang bisa diakses dengan mudah. Lalu ada kekurangannya. Dengan bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi peluang-peluang untuk melakukan cybercrime seperti pembobolan situs KPU di saat diadakan pemilu. Lalu dari segi media internet, kelebihannya yaitu akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja dan di mana saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Lalu yang kedua, bergaul di dunia maya melalui website social networking situs seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan lain-lain dapat kita manfaatkan untuk menjalin silaturahmi secara online. Yang ketiga, untuk sebagian orang internet tidak asing di kalangan pemakai internet atau yang lebih dikatakan adalah pecinta teknologi. Namun, ada juga kekurangan dari segi media internet, diantaranya informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya kita butuhkan. Adanya ancaman dari virus-virus yang ada di dunia maya. Kadang seorang sengaja melakukan penyebaran virus supaya para pengguna internet dapat terpengaruh. Makanya, hati-hatilah ketika Anda masuk ke suatu website yang phishing atau tidak ada pengaman, seperti HTTP. Yang terakhir, tapi dalam internet banyak pengakses situs-situs yang tidak baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin memilah-milah gitu ya, mana yang baik, mana yang salah gitu dari penggunaan literasi digital, terutama dalam internet gitu kan, banyak yang aneh-aneh gitu kan, atau tidak baik gitu yang harus kita jauhi gitu sih paling. Terus kalau masalah game itu menurut saya tidak apa-apa gitu ya, main game sembari aja gitu, tapi jangan terlalu sering gitu. Game itu kan juga penting gitu buat kita merefreshkan diri dalam kita mencari kesenangan lah dalam game gitu. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali main game, tapi jangan terlalu sering. Itu sih paling. Kalau saya sendiri ya, saya sudah menyiapkan gitu. Contohnya kayak perpustakaan digital. Karena kita juga KKN pada tahun ini tuh temanya kan literasi digital dalam daring gitu kan, dalam online, masih online begitu. Jadi kita tuh kayak memaksimalkan program online apa saja gitu yang akan kita laksanain gitu, terutama buat RW 16, RT2 kita akan membagikan perpustakaan digital gitu untuk para siswa, terutama ya, untuk para siswa terutama buat yang mau mencari buku-buku atau apapun yang terkait dengan sekolahnya atau pembelajaran begitu, bisa nanti dibuka aja, nanti perpustakaan digital akan di-launching kok sebentar lagi begitu Ibu. Bagaimana maksimalkan yang literasi digital sama yang non digital gitu kan di masa pandemi ini gitu. Kita kan juga belajar melalui daring gitu, pastinya kita memanfaatkan banget gitu yang namanya internet, apalagi yang namanya media pembelajaran yang lain selain dari guru begitu kan, karena kita tidak bergantung kepada guru saja gitu kalau untuk sekarang, terutama pada corona ini gitu. Jadi kayak kita lebih ke menstabilkan aja gitu, misalkan pas lagi kita belajar tatap muka gitu, nah kita memanfaatkan itu, memaksimalkannya itu dengan kita bertanya kepada guru tersebut gitu. Terus kayak kita membaca buku juga, buku-buku yang lain atau apapun itu, jangan malas membaca ya, soalnya zaman sekarang tuh kayak udah internet apa internet gitu, jadi kayak buku tuh kayak udah terbengkalai gitu, kayak udah jarang dibaca, jarang dibuka gitu. Jadi
pesan-pesan nih buat pemuda-pemudanya sekarang nih, terutama siswa-siswa gitu. Jangan lupa gitu buka bukunya gitu, jangan cuma dari internet doang, soalnya sumber ilmu tuh nggak cuma dari internet gitu. Sumber ilmu tuh dari buku juga, dari guru juga, dari siapapun yang bisa mengajarkan. Nah, itu sih paling dari aku.